Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah yang kita kerjakan, khususnya di sepanjang Ramadan ini. Alangkah ruginya dan alangkah sia-sianya apabila kita beramal ibadah tapi amal kita tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa, berharap mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah dari kami ya Allah. Maka selalu kita apabila kita telah beribadah, apalagi nanti apabila kita dah selesai Ramadan ini bertemu dengan saudara kita, teman sejawat kita selalu saling mendoakan. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dan mudah-mudahan insya-Allah apapun yang kita kerjakan, baik itu puasa kita di siang hari, kemudian ibadah-ibadah yang kita kerjakan di malam hari, dan lebih khusus lagi di penghujung Ramadan ini tentu kita menginfakkan harta di jalan Allah, yaitu zakat fitrah, zakat mal, ataupun infak atau sedekah-sedekah sunat kita perbanyak, yaitu untuk bersimpati, berempati, kemudian bantu-membantu, tolong-menolong sesama kita. Apalagi dalam suasana seperti sekarang ini, banyak di antara saudara kita yang merasakan kesusahan untuk makan, minum, dan untuk menyara, memenuhi keperluan hidup. Nah, inilah waktunya yang sesuai untuk kita menginfakkan harta. Apa yang akan kita dapatkan? Yang akan kita dapatkan yaitu seperti yang Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 103, yaitu kita akan mendapatkan ketenangan jiwa. Infakkan harta akan mendapatkan ketenangan jiwa. Khudz min amwalihim sadaqatan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah dahulu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil harta, yaitu mengambil zakat dari kaum muslimin. Khudz min amwalihim, ambil dari harta mereka itu 2,5% dari harta yang dimiliki. Allah beri 100%, banyak. Umpamanya andaikan kita diberi 100 juta, yang diminta hanya 2,5 juta saja, sedikit sekali. Khudz min amwalihim, padahal semuanya adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Khudz min amwalihim, ambillah dari harta mereka itu sadaqatan, sedekah, yaitu zakat, yaitu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang mana harta yang dikeluarkan itu berupa zakat, berupa infak, berupa sedekah, berupa apa saja, yaitu harta yang kita berikan karena Allah Subhanahu wa taala, karena keimanan kita kepada Allah, maka akan membersihkan hati kita, akan mensucikan jiwa kita. Kemudian kita akan didoakan. Kalau dahulu Rasulullah yang mendoakan, kalau sekarang mudah-mudahan kaum muslimin yang menerima pemberian kita itu berdoa kepada Allah untuk kita. Wassalli alaihim, dan berdoalah untuk mereka wahai Muhammad. Inna salataka sakanul lahum, sesungguhnya doamu itu adalah ketenangan bagi mereka. Maka boleh jadi ketenangan yang kita dapatkan itu adalah karena harta yang kita berikan itu. Berapalah 2,5% dari harta yang kita terima dari sisi Allah yang kita keluarkan, tetapi hati kita menjadi tenang, jiwa kita menjadi damai, dada kita menjadi lapang. Sakanul lahum. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka disinilah kita tidak sedikit pun merasa terbeban, merasa susah, merasa berat di hati, merasa terpaksa dalam menginfakkan harta. Kadang-kadang perasaan itu ada, ya pasti ada, karena kita manusia memiliki hawa nafsu. Hawa nafsu itulah yang membuat kita ini berat untuk memberi. Tetapi apabila ada keimanan di hati, iman itulah yang mengalahkan hawa nafsu kita itu, sehingga ringanlah tangan ini untuk memberi. Dan apabila kita memberikan pemberian, dan pemberian itu sangat pula diharapkan oleh orang yang menerima pemberian kita itu, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa diajarkan, yaitu ajarakallahu fima a'taita. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala untukmu wahai saudaraku, yaitu dari pemberian yang engkau berikan kepadaku, mudah-mudahan Allah memberikan pahala. Kemudian wa barakallahu fima abqait. Dan masih ada harta di tanganmu, Allah berikan keberkahan harta tersebut.
kemudian yang jatuh ke tangan saudara kita itu sebenarnya bukan hilang, tidak, tetapi ia berada di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan keberkahan. Apa yang ada pada kita akan habis, tetapi apa yang di sisi Allah, yaitu dari harta yang kita infakkan itu, akan tetap kekal dan abadi. Mungkin itulah harta yang akan membawa keberuntungan kepada kita. Ketenangan ketika di dunia ini, infakkan harta, maka akan dapatkan ketenangan. Jiwa akan menjadi tenang. Kemudian infakkan harta, dan insya Allah dalam perjalanan panjang menuju Allah Subhanahu wa taala di alam kubur, mungkin harta yang kita infakkan itulah yang akan melapangkan kubur kita, yang akan menerangi kubur kita, yang akan membuat kita senang dan tenang di dalam kubur. Kemudian juga mudah-mudahan dengan harta yang kita infakkan itulah yang akan meringankan dari kesusahan-kesusahan huru-hara hari kiamat yang membuat manusia menderita. Mudah-mudahan insya Allah tausiah ringkas ini di penghujung Ramadan, yaitu melalui harta yang kita infakkan, zakat yang kita keluarkan, mudah-mudahan akan membawa ketenangan di hati kita, di jiwa kita, dan membawa keberuntungan kepada kita, baik di alam kubur nanti ataupun di hari akhirat. Karena tumpuan kita adalah akhirat. Dunia ini sementara dan sampai masanya akan kita tinggalkan. Maka rugi sekali apabila kita tidak menginfakkan harta, karena dalam Al-Quran disebutkan, kalaulah manusia diberi umur lagi setelah meninggal dunia, meskipun sesaat, maka yang dilakukan adalah fa'as-saddaqa, maka dia akan bersedekah. Begitulah besarnya nilai dari sedekah itu. Namun banyak manusia yang lalai, harta ada di tangan, tetapi karena hawa nafsu yang melarangnya untuk memberi, kemudian dia menahan harta tersebut, akhirnya menyesal selepas kematian. Itu adalah masa yang terlambat, penyesalan yang tidak ada gunanya. Mudah-mudahan tausiah ringkas ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.